jego maści i rzuć to pod policjant! Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gua akan membahas salah satu film serem berjudul Nobody Sleeps in the Woods Tonight. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Oke deh guys, biar nggak kelamaan, langsung aja kita mulai pembahasannya. Film diawali dengan rentan waktu pada tahun 1990 dan berlokasi di pelosok negara Polandia, yang dimana terlihat ada bapak pengantar surat dan sedang mengantar ke sebuah rumah. Ketika masuk, ia merasa tidak ada yang salah sama sekali sampai dimana bapak itu melihat seorang wanita yang sedang membilas baju dan cuciannya sudah dipenuhi lumuran darah. Lalu, bukannya curiga, bapak itu malah mendengar suara aneh dari sebuah lubang kecil di sebelah rumah. Yang celakanya, si bapak mulai merasa penasaran dan ia pun menghampiri lubang itu secara perlahan. Namun ternyata, ketika si bapak ingin pergi, ia malah ditarik secara tiba-tiba dan terseret ke dalam lubang sampai-sampai menghilang dalam sekejap. 30 tahun kemudian, terlihat ada sebuah minibus yang melintas di antara luasnya hutan Polandia. Kalau dilihat-lihat sih, sepertinya bus ini sedang membawa rombongan orang yang akan berkemah di suatu tempat. Benar saja, sembari absen, mereka semua pun disuruh mengumpulkan HP dan laptop satu persatu agar lebih fokus menjalani aktivitas. Setelah dijelaskan, ternyata tujuan dari kegiatan ini agar para murid tidak lagi kecanduan dengan gadget mereka masing-masing. Untuk pembagian kelompoknya, mereka semua disuruh mengambil nomor undian secara acak dan setiap nomor yang sama akan menjadi satu kelompok. Singkat cerita, di saat malam hari telah tiba, para murid terlihat berbincang secara asik sambil tidak sabar menunggu hari esok. Tapi berbeda halnya dengan seorang wanita yang hanya duduk sendirian di bawah pohon. Selama film ini, kita difokuskan kepada satu kelompok yang dimana kelompok tersebut akan dipimpin oleh wanita bernama Iza. Untuk orang-orangnya sendiri, kelompok ini terdiri dari pria berbaju kuning bernama Julek, wanita berbaju abu-abu bernama Zozia, wanita berambut pirang bernama Aniela, pria berbaju biru bernama Bartek, dan pria botak bernama Daniel. Tanpa berlama-lama, mereka pun berjalan menyusuri hutan dengan rencana berkemah serta berpetualang selama 3 hari. Menariknya, Julek terlihat naksir dengan Zozia yang merupakan wanita pendiam. Dan hal ini pun tidak mengganggu Zozia sama sekali, melainkan ia malah senang karena ada teman mengobrol. Perlahan namun pasti, mereka berjalan menyusuri hutan sambil menebak-nebak apa yang ada di depan mata. Akan tetapi, terjadi cekcok kecil-kecilan antara Bartek dan Daniel yang berujung kakinya Bartek menjadi terluka cukup parah. Melihat hal itu, mereka semua pun bergegas untuk mengobati kakinya Bartek, dan setelah selesai, Julek malah izin menjauh sebentar karena ia udah kebelet pipis. Namun tanpa disadari, persis di sebelahnya Julek terlihat ada seekor rusa yang tewas dengan daging tercabik-cabik. Pada awalnya sih, mereka mengira bahwa rusa itu habis diburu oleh makhluk karnivora yang cukup besar. Sebelum hari menjadi gelap, mereka pun memilih sebuah lokasi untuk dijadikan tempat peristirahatan pada malam ini. Dikarenakan lokasi ini sangat strategis dan cukup dekat dengan sumber air, yaitu sebuah danau. Beberapa jam setelahnya, Daniel terlihat sedang rebahan di tepi danau karena ia belum bisa tidur sampai sekarang. Dari sini inilah diketahui bahwa Daniel udah diam-diam menyimpan HP cadangan untuk bermain Tinder. Tapi siapa sangka, di tengah-tengah kesendiriannya itu, ia malah dihampiri oleh makhluk bagong dan diseret secara tiba-tiba. Alhasil, Iza mulai kebingungan karena Daniel tidak terlihat sama sekali keberadaannya. Jadinya, Iza mengajak Zozia dan juga Julek untuk mencari Daniel. Sedangkan Aniela bersama Bartek hanya menunggu berduaan aja di sekitar lokasi tenda. Langkah demi langkah dilalui secara perlahan sampai-sampai mereka menemukan sebuah rumah yang terlihat sudah tua. Hanya saja, hal itu tidak membuat mereka gentar sama sekali, yang adanya mereka makin penasaran.
Padahal ketika masuk pun mereka langsung disambut dengan bau menyengat yang luar biasa busuknya. Tidak lama dari itu, mereka mendengar bunyi misterius yang berasal dari lantai bawah tanah. Ya, seperti biasa, kondisi ini makin membuat Iza bertanya-tanya walaupun bau bangkai sudah tercium secara jelas. Sesampainya di bawah, Iza dan Zozia langsung menginjak tetesan darah kental yang ternyata berasal dari sosok Daniel. Celakanya, hal itu bukanlah kabar baik bagi mereka ketika si makhluk berjerawat batu udah tiba di sarangnya itu. Dengan kondisi kayak gini, Julek pun mau gak mau juga ikut turun karena tidak ada lagi cara untuk kabur dari sini. Ya, bisa kalian lihat sendiri, saking gedenya itu makhluk, papan kayu aja langsung ngebul di saat ia melangkah. Apalagi ia juga terlihat lapar dan berniat turun untuk melanjutkan santapannya. Mau gak mau, Iza pun langsung membobol ventilasi udara yang terbuat dari kayu. Hanya saja ketika gilirannya sudah tiba, ia malah salah fokus ke sebuah handphone yang berada di kantong Daniel. Alhasil, makhluk bentol-bentol itu mulai merasa berbahagia karena melihat makanan baru di depannya. Sudah jelas, pertarungan itu dengan mudahnya dimenangi oleh psikopat Bagong yang cuma menyisakan kepalanya Iza. Melihat hal itu, Julek bersama Zozia pun langsung berlari tanpa arah dan semakin jauh dari tenda mereka. Beberapa menit kemudian, Aniela maupun Bartek terlihat sedang asik mengobrol berduaan aja sambil melihat pemandangan danau. Namun saking asiknya, Bartek udah gak sadar lagi kalau tongkrongan mereka didatangi oleh psikopat. Sebegitu mudahnya, nyawa Aniela pun hilang dalam sekejap dengan kondisi tenggorokan yang sudah tertancap kayu. Tapi yang bikin kaget, makhluk Bagong yang membunuh Aniela merupakan makhluk yang sama dengan postur berbeda. Kemudian, kita kembali lagi kepada Zozia dan juga Julek yang kali ini tidak tahu berada di mana. Tapi untung saja, mereka melihat sebuah gubuk kecil yang benar-benar tersembunyi keberadaannya. Mereka juga tidak menduga bahwa masih ada penghuni di gubuk tersebut walaupun tingkah lakunya patut dicurigai. Tanpa basa-basi, Zozia bercerita kepada kakek misterius bahwa mereka sedang diburu oleh makhluk bertubuh besar. Hal yang sama pun juga berlaku kepada Bartek, yang dimana ia tidak sengaja menemukan sebuah gereja dan terdapat mobil di halamannya. Kabar baiknya, ia pun disambut dengan ramah oleh seorang pastor meskipun keadaannya sedang tergesa-gesa. Apalagi pastor itu juga menawarkan sebuah telepon yang sayangnya tidak ada sinyal sama sekali. Tapi ternyata si pastor langsung menghajar Bartek sampai-sampai ia tidak sadarkan diri. Saat terbangun, Bartek pun sudah berada dalam posisi disekap dan juga diikat oleh pastor itu. Entah apa alasannya, yang jelas si pastor langsung bergegas keluar karena ia mendengar suara yang cukup berisik. Setelah dilihat lebih jelas, ternyata suara itu berasal dari sebuah mesin penggiling kayu. Naasnya, pastor tersebut harus dikejutkan dengan kehadiran salah satu psikopat, yang dimana kedua bola matanya mulai dicolok sampai jebol. Tidak sampai di situ, ia juga dimasukkan ke dalam mesin penggiling kayu sampai-sampai tubuhnya hancur tidak tersisa. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Bartek setelah mendengar suara teriakan adalah kabur melarikan diri. Tapi ia pun harus bersembunyi di dalam sebuah lemari karena psikopat itu sudah masuk ke dalam gereja. Dan lagi-lagi, bukannya Bartek berhasil selamat, melainkan keberadaannya sudah diketahui oleh makhluk itu. Di lain situasi, kakek tua yang dihampiri oleh Zozia dan juga Julek pun mulai bercerita. Ia berkata bahwa dirinya pernah menjadi korban dari makhluk itu yang membuat kedua kakinya hancur tanpa berbentuk. Di titik inilah si kakek memberitahu Julek maupun Zozia kalau psikopat itu ada dua orang. Lebih tepatnya, dua orang kembar yang dulunya merupakan anak-anak baik dan juga nurut kepada ibunya. Namun naas, semua itu berubah di saat mereka menemukan sebuah batu misterius di tengah hutan. Karena penasaran, batu itu pun dibawa pulang oleh mereka dan disimpan di kolong ranjang.
Tapi tiba-tiba, kedua anak itu langsung dipengaruhi oleh hawa sihir yang begitu gelap dan juga sadis. Celakanya, si ibu malah baru sadar di saat pagi hari ketika ia melihat kedua anaknya lagi gadoin anjing peliharaan mereka. Udah gak kebayang sih kayak gimana, ibu itu pun syok dalam sekejap melihat tingkah laku kedua anaknya. Bahkan, ia hanya bisa berburu rusa hutan untuk diberikan kepada anak-anaknya selama puluhan tahun. Sampai suatu hari, si ibu yang ingin memberi makan malah terpleset dan terjatuh ke dalam lubang. Yang dimana hal itu juga menjadi pertanda buruk karena kedua anaknya sudah membabi buta dan berhasil kabur dari ruang bawah tanah. Setelah mendengar cerita itu, Zozia pun bergegas mengajak Julek untuk kembali ke rumah psikopat. Dengan tujuan mereka akan berusaha mengambil handphonenya Daniel dan meminta pertolongan. Tapi yang bikin bahaya, psikopat itu terlihat lagi berada di dalam rumah dan sedang memakan tangannya Daniel secara mentah-mentah. Hal itu pun diketahui oleh Zozia maupun Julek, yang hebatnya Julek berencana memancing psikopat Bagong dengan suara berisik. Apabila psikopat itu berhasil keluar dari rumah, maka momen tersebut akan dimanfaatkan oleh Zozia. Namun ternyata, psikopat itu tidaklah bodoh dan ia mengetahui Zozia yang sudah berhasil masuk serta mengambil handphone Daniel. Beruntungnya, Julek juga menyadari hal tersebut dan ia mengganggu makhluk itu sampai emosi. Luar biasanya, tanpa menggunakan senjata sama sekali, psikopat Bagong malah masih aja memakan lidahnya Julek secara utuh. Waktu demi waktu berganti dengan cepat dan Zozia baru sadar dari pingsannya. Seketika itu pun, Zozia yang menyimpan handphonenya Daniel langsung mengambil potongan tangan untuk membuka fingerprint. Tapi yang bikin kesel, baru saja terbuka, handphone itu malah langsung mati karena udah lowbat parah. Apalagi kondisi Julek udah nggak bisa ngomong sama sekali dengan lidah yang tidak terlihat bentuknya. Di dalam rumah yang sama, kedua psikopat kembar terlihat lagi nyantai dan bersiap istirahat sejenak. Kalau kayak begini situasinya, kecil kemungkinan bagi Zozia untuk bisa kabur dari rumah ini. Satu-satunya hal yang bisa diandalkan oleh Zozia adalah dengan menggunakan golok yang berada di ruang bawah tanah. Alhasil, ia pun beranjak naik secara perlahan sambil mengendap-endap untuk membunuh psikopat berjerawat batu. Untung saja Zozia melakukan rencana itu dengan mulus dan ia pun langsung berlari sekencang-kencangnya dari rumah tersebut. Sampai pada akhirnya, ia pun menghampiri seorang polisi yang kebetulan sedang patroli di wilayah itu. Tapi baru saja pergi beberapa ratus meter, si polisi malah berhenti karena melihat psikopat itu sedang terkapar di tengah jalan. Ya mau nggak mau, kalian bisa lihat sendiri bagaimana psikopat tersebut langsung membelah dua tubuh polisi itu. Melihat hal itu, Zozia pun udah gak mau lagi menunggu lama dan ia pun langsung mengambil alih kemudi untuk kabur sejauh-jauhnya. Awalnya sih ada sedikit kendala untuk menghidupkan mesin, namun untungnya hal itu bisa diatasi dan Zozia pun kabur dengan selamat. Hanya saja di momen ini Zozia tidaklah benar-benar kabur, melainkan ia ingin melindas makhluk itu berkali-kali sampai puas. Emang bener-bener ya, padahal situasinya udah bisa kabur tapi masih aja banyak gaya. Yang bikin gua takjub, psikopat itu tidaklah tewas sama sekali, melainkan ia sudah siap untuk berburu mangsa kesekian kalinya. Pada intinya sih, film ini berhasil bikin gua deg-degan pas lagi nonton sendirian aja. Dan jujur ya, gue berharap semoga ada sequel lanjutan untuk film ini biar kita bisa lihat aksi dari makhluk bentol-bentol.